Kita ke informasi mancanegara. Saudara, Iran secara resmi menyepakati gencatan senjata dari Israel setelah berperang selama 12 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin Iran mengklaim jeda dalam konflik itu terjadi atas keinginan mereka. Pengumuman terkait persetujuan gencatan senjata disampaikan melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengeluarkan keputusan nasional untuk memaksa penghentian perang terhadap Israel. Sebelum kesempatan gencatan senjata, yang diklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump lebih dulu, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Al-Udeid milik Amerika Serikat di Doha, Qatar. Serangan itu membuat Donald Trump kecewa pada Israel dan Iran, sebab Trump sebelumnya telah menyerukan gencatan senjata. Trump menyebut Israel dan Iran telah melanggar ketentuan gencatan senjata dengan masih melancarkan serangan satu sama lain Selasa lalu. Happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very slow. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan rudal balistik menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid yang merupakan pangkalan militer milik Amerika paling strategis di Asia Barat. Pangkalan ini dipilih menjadi target pertama. Serangan rudal Iran ini dicegat sistem pertahanan udara Qatar dan Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi total 19 rudal ditembakkan dari Iran. Namun hanya satu dari rudal itu yang menghantam pangkalan udara Al-Udeid dan tak menimbulkan korban jiwa. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. Pihak Qatar mengecam keras tindakan Iran tersebut. Ia menyebut serangan Iran ke negaranya merupakan pelanggaran serius. Qatar mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan dan mencari opsi perdamaian. Kini, seluruh dunia berharap gencatan senjata akan mengakhiri perang yang hanya akan merugikan semua pihak. Sementara itu, saudara, warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata Iran-Israel di ibu kota Teheran. Euforia menyelimuti jalanan Iran saat warga merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Aksi massa ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Iran, sekaligus merayakan klaim kemenangan atas konflik bersenjata dengan Israel yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Warga membawa serta poster Komandan Garda Revolusi yang tewas dalam perang. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים: איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. Di tengah konflik peperangan Israel dan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri pertemuan NATO di Belanda. Sementara itu, pihak berwenang tengah menyelidiki penyebab matinya listrik dan mengakibatkan layanan kereta bandara menjadi terganggu. Penyidik sedang menilai apakah terbakarnya kabel rel kereta api ini disengaja. Kerusakan itu membuat layanan kereta api tidak bisa beroperasi di tengah berlangsungnya konferensi tingkat tinggi NATO.
Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Seorang remaja Palestina berusia 13 tahun tewas diduga akibat tembakan Israel di desa Kafr Malek, tepi barat. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik di Gaza yang juga memicu gelombang kekerasan di tepi barat. Jenazah remaja bernama Amar Hamayel dimakamkan di desanya di Kafr Malek, tepi barat setelah meninggal akibat tertembak pasukan Israel. Korban diduga dibiarkan berdarah selama 2 jam sebelum diantar ke ambulans dalam kondisi meninggal. Hingga saat ini militer Israel belum memberi komentar resmi terkait insiden ini. Gelombang kekerasan di tepi barat terus meningkat sejak konflik di Gaza meledak, saudara. Operasi militer Israel telah menyebabkan ratusan warga Palestina tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Insiden ini juga diikuti dengan meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel di wilayah tersebut. Informasi usai jeda, saudara. Warga Brasil yang terjatuh di Gunung Rinjani ditemukan meninggal di kedalaman 600 meter. Tim SAR gabungan berjibaku dengan cuaca dan kondisi ekstrim. Juga ada informasi 11 orang warga negara Indonesia di Iran sudah tiba di Jakarta kemarin malam. Simak kisah perjalanan panjang mereka saat dievakuasi dari wilayah perang. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Polisi bongkar kasus penipuan lowongan kerja palsu di media sosial. Korban dijanjikan pekerjaan dengan syarat